Halo Gam, dengar saya nggak Gam? Iya, kedengaran Halo, Ju. Beneran, Pak. silakan nggak? Iya. Ini udah bisa kelihatan PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Udah. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Perkenalan diri sebentar. Nama saya Hendro Agam Sugandi. Panggil saya Agam aja atau panggil Mas, Kak, Pak, terserah apa aja. Manggil nama juga boleh. Saya dulu aslinya dari Lembang, Bandung. Saya dulu SMA di SMA 3, terus sempat kuliah di Teknik Industri ITB, terus sempat ngambil Financial Engineering di University of Illinois. Terus sekarang saya sedang melanjutkan PhD di Stockholm School of Economics. Pengalaman kerja saya sempat kerja di Jakarta sebagai financial advisor, terus ada typo. Terus saya sempat magang di Central Bank Swedia untuk beberapa bulan saat saya sedang S3. Sebenarnya kenapa tadi teman-teman diajak nonton Steve Jobs? Sebenarnya Steve Jobs itu menurut saya pribadi adalah seseorang yang merupakan contoh ikigai. Ini adalah suatu konsep di mana kita melakukan apa yang kita sukai. Dia berkali-kali bilang, cari yang kalian suka, cari yang kalian cinta, nggak cuma pekerjaan tapi juga orang, dia bilang. Cari yang kalian suka karena kalian akan menghabiskan waktu kalian dengan pekerjaan kalian, mungkin 8 jam sehari, kurang lebih misalnya. Terus selain apa yang kita suka dan kita cinta, pekerjaan itu juga harus apa yang kita bagus, we are good at gitu. Kalau kita jago gitu, itu tentunya bakal membuat kita lebih cinta pekerjaannya, dan ketika kita cinta pekerjaannya akan membuat kita lebih jago karena kita lebih mengeluarkan effort dan waktu untuk mempelajarinya. Dan kemudian tentunya harus dibayar untuk sesuatu itu, karena bagaimanapun kita perlu uang untuk hidup, untuk beli makanan, untuk bayar rumah dan seterusnya. Dan idealnya itu juga sesuatu yang dibutuhkan dunia gitu. Jadi kalau teman-teman lihat Steve Jobs tadi, dia benar-benar cinta sama pekerjaannya. Dia nggak pernah ngerasa kerja karena dia menganggapnya itu hobi. Dia ngabisin waktu buat kerja juga sama aja kayak dia ngabisin waktu buat hobi, seperti orang mungkin main tenis, main badminton dan seterusnya. Dia jago di bidangnya, dia revolusioner, tentunya dia dibayar untuk itu, dan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia gitu, komputer. Jadi ketika teman-teman nanti mencari jurusan, mencari pekerjaan, atau melakukan apapun dalam hidup, saran saya sebisa mungkin pertimbangkan faktor-faktor ini. Apa yang kita suka, kita jago, dibayar untuk itu, dan akhirnya yang dunia butuhkan juga gitu. 4 faktor ini adalah faktor yang perlu dipertimbangkan. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Kalau ada pertanyaan, interupsi aja langsung. Nggak ada? Oke. Lanjut katanya. Nanti di akhir. Gitu, oke. Sekarang selanjutnya mencari informasi gitu. Kadang saya suka mikir di generasi sekarang sungguh nikmat karena one click away segala sesuatu itu gitu. Teman-teman mau makanan tinggal apps, teman-teman mau apa tinggal apps gitu, segala macam tinggal apps, tinggal ke internet kasarnya. Terus tapi poinnya adalah knowledge itu di mana-mana, informasi di mana-mana. Tapi kadang memang susah buat nyari informasi yang relevan, nyari informasi yang bagus. Menurut saya cari informasi sebanyak mungkin, sebagus mungkin. Salah satu untuk edukasi yang saya sampai sekarang suka pakai adalah Khan Academy. Menurut saya ini sangat bagus. Salman Khan itu seorang edukator yang baik seperti Pak Luhut, dia passionate gitu. Dan sekarang Khan Academy juga selain hanya gratis, dia juga karena dananya dapat dari berbagai bantuan. Selain itu ada Tribuluan Brown. Tribuluan Brown ini juga channel matematika yang bagus, teman-teman bisa lihat di YouTube atau kurs Gesak gitu, atau ya seperti yang teman-teman lakukan belajar bersama Pak Luhut. Ini merupakan contoh informasi yang baik. Tapi poin saya adalah cari informasi sebanyak mungkin gitu. Tribuluan Brown ini pendirinya juga lulusan matematik Stanford, kalau nggak salah masih muda, umur 20-an, tapi dia memvisualisasikan matematika sebaik itu. Jadi saat SMA misalnya, saya suka bingung kenapa sih kita ngitung determinan, kenapa sih kita belajar linear algebra, kenapa kita belajar matriks gitu dan seterusnya. Tribuluan Brown itu akhirnya memvisualisasikan determinan pertama kali saya rasakan dalam hidup. Dia menceritakan bahwa determinan itu bisa men-scale vektor kita, kenapa negatif determinan itu ternyata men-scale vektor kita dan membalikan arah vektornya dan seterusnya. Jadi menurut saya Tribuluan Brown ini salah satu bentuk edukasi yang sangat baik kalau teman-teman suka matematik. Jadi poin yang kedua, cari informasi sebanyak mungkin. Ini era udah sangat bagus untuk mencari informasi. Jadi tadi ikigai, kedua cari informasi. Sekarang ketiga,
kenapa tadi saya minta juga teman-teman buat nonton Steve Jobs lagi, karena dia cerita collect the dots ya kan. Dia kadang ngambil satu mata kuliah yang dia nggak tahu untuk apa, tapi ternyata itu berguna untuk desain Apple komputer ya kan. Jadi poinnya adalah kadang saya juga waktu itu saya maksudnya ngambil jurusan teknik industri. Sekarang saya ngambil jurusan finance. SMA saya ngambil IPA bukan IPS itu. Maksudnya kadang kalau maksudnya logikanya kalau mau finance mungkin ambil IPS aja langsung fokus ke S1 finance gitu ya kan. S1 ya terkait finance atau ekonomi. Tapi ternyata kita nggak bisa nge-looking forward. Kadang-kadang kita harus looking backward seperti kata Steve Jobs tadi. Jadi yang saya rasakan memang ternyata looking backwards bahwa masuk IPA ternyata masuk IPA terus masuk teknik industri, saya punya kerangka berpikir yang dilatih di teknik industri, saya punya konsep-konsep yang ternyata serupa dengan konsep keuangan, dan setelah looking backward, oh iya ternyata ini kenapa alurnya seperti ini, maksudnya kita kadang ngelihat looking backward, oh ternyata memang jalurnya harus belok-belok agar seperti sekarang gitu. Tapi ya balik lagi kadang kalau kita nggak venture, kalau kita cuma sit back, duduk, nggak mencari informasi, cuma duduk aja, nggak lihat-lihat, maksudnya mencoba segala sesuatu, nggak mencoba A, nggak mencoba B, nggak mencoba mata kuliah A, nggak mencoba mata kuliah B, nggak mencoba mencari tahu gitu. Kadang ya kita nggak akan nyampe ke titik sekarang juga gitu, ke titik yang nantinya ingin kita capai. Jadi saran saya collect the dots, belajar sebanyak mungkin, apapun itu, coba segala macam. Maksudnya misalnya ya kalau di kasus Steve Jobs tadi dia coba mata kuliah yang seperti irrelevan dengan apa yang dia kerjakan di masa depan, ternyata relevan setelah dia looking backward gitu. Jadi collect the dots sebanyak mungkin, belajar sebanyak mungkin gitu. Terus tapi kadang saya juga suka dengar ada orang-orang bilang Steve Jobs aja drop out tapi dia sukses gitu, atau siapa namanya Bill Gates drop out tapi dia sukses. Sebenarnya argumen kayak gitu agak bermasalah karena itu ada selection bias, ada survival bias gitu ya kan. Ternyata kita milih sampelnya, sampel yang outlier gitu. Mereka kalau kita ambil seluruh yang drop out gitu, ternyata mungkin nggak seperti Steve Jobs semua, atau nggak seperti nggak seperti Bill Gates semua gitu. Cuma maksudnya poin saya adalah kita harus berusaha semaksimal mungkin collect the dots dan terus ya mencoba mengejar mimpi kita tadi gitu, collect the dots. Terus terakhir atau kedua ya terakhir, how bad do you want it gitu. Sebenarnya suatu saat saya ngelihat cerita di internet gitu, sebenarnya seberapa ingin sih kita mencapai mimpi kita itu gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari sukses itu kan fungsinya ada dua argumen, ada dua faktor. Yang pertama skill, yang kedua luck. Tapi sebaiknya kita fokus sama yang bisa kita kontrol gitu, yaitu improve skill kita gitu. Misalnya teman-teman pengen nggak tahu masuk kedokteran gitu. Tentunya ada lucknya juga ketika nanti ujian gitu, soal apa yang keluar kita nggak tahu gitu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan skill kita gitu. Meningkatkan, belajar sebanyak mungkin, belajar serajin mungkin, mengcover semua materi sebanyak mungkin dan seterusnya gitu. Jadi seberapa pengen teman-teman itu ya how bad do you want it gitu. Dan tentunya ketika teman-teman meningkatkan fungsi skill ini, chance of success-nya juga meningkat gitu. Jadi ya hope for the best tentunya, hope for the best untuk segala sesuatu, tapi prepare for the worst gitu. Kadang kita lagi sial, dapat soal yang sulit, tapi kalau kita preparation-nya bagus, harapannya sih kita bisa meraih suksesnya gitu. Jadi how bad do you want it? Terus kalau kita want it really bad gitu, kalau kita seingin sukses itu gitu, ya mudah-mudahan kita bisa mencapai tujuan kita gitu. Tadi 4 itu aja yang pengen saya share. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ini untuk sementara saya kembalikan ke Bang Luhut. Oke, thank you Gam. Makasih ya. Saya kira ini poinnya bagus banget nih ya, yang terakhir ini. Ya, silakan adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Kak, aku mau nanya, Kak. Ya, siapa nih? Serius, Pak.